Nah, ini tugas kelompok 3, ada Pak Herianto, Bu Sinta, Bu Tita, Bu Nir, Bu Husnaini, Bu Rosminiati. Oh, Pak Heri sendiri nih, bapak-bapak di sini. Nah, kalau kita lihat ya, di tugas pertama kita kan, saya zoom in dulu, oke, biar kelihatan jelas. Di latar belakang kemarin kita sepakat ada 3 komponen utama, yaitu landasan yuridis, landasan teoritis, dan juga landasan empirik. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini di tugas kelompok 3, oke, sah-sah saja kita mengawali dengan data seperti ini. Ya. Kemudian kita lihat ada surat edaran. Saya kasih highlight dulu. Ya. Ada surat edaran di sini. Oke, berarti ini kebijakan tentang pelaksanaan pendidikan dalam masa darurat COVID-19 dan seterusnya. Jadi ketemu satu Bapak Ibu ya, landasan yuridisnya, kemudian hati-hati nanti antar paragraf itu sebaiknya ya jangan tiba-tiba sifatnya, tetapi kalau antar paragraf itu sudah membahas hal yang berbeda, upayakan membuat kalimat-kalimat jembatan atau kalimat-kalimat antara supaya tidak tiba-tiba begitu. Ya, kalau kita lihat di sini setelah membahas surat edaran masuk lagi proses pendidikan. Saya matikan dulu, proses pendidikan yang dulunya dilakukan dengan tatap muka. Nah, hindari ya, ini kata-kata yang kurang ilmiah seperti itu, maaf. Ini bahasa sehari-hari ini. Proses pendidikan, ya kan? Katakan saja yang sebelumnya, yang sebelumnya dilakukan dengan tatap muka langsung, ya kan? Atau full daring, beralih menjadi pembelajaran yang dilakukan secara daring atau dalam jaringan. Jadi kalau menggunakan istilah juga kita upayakan konsisten. Kalau kita menggunakan daring, berarti pasangannya luring, ya kan? Kalau kita katakan tatap muka, berarti pasangannya tatap maya. Kalau kita katakan online, ya, berarti pasangannya offline dan seterusnya. Kemudian pembelajaran daring yang telah diterapkan beberapa tahun belakangan secara tidak langsung membelajarkan atau membiasakan guru dan siswa dalam pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Teknologinya diperjelas ini ya. Karena kalau di ilmu kita, di ilmunya teknologi pendidikan, ide itu juga teknologi. Ya. Menemukan ide, menemukan sebuah mekanisme baru, formula baru untuk menyelesaikan masalah, itu juga kita sebut sebagai teknologi. Itu kalau di ilmunya teknologi pendidikan. Bentar, saya mute dulu. Siapa sih yang gaduh? Kayaknya ada yang lagi persiapan buat tajil ini. Oke. Kemudian, jadi mungkin maksudnya di sini teknologi informasi dan komunikasi atau elektronik, ya, media elektronik dan seterusnya. Karena teknologi itu sifatnya sangat umum. Guru sebagai penentu keberhasilan pembelajaran daring dituntut untuk selalu bisa, jangan guru sebagai penentu, tetapi guru sebagai salah satu, ya kan, salah satu penentu keberhasilan pembelajaran daring, atau boleh juga yang cukup menentukan pembelajaran daring dituntut untuk selalu bisa meningkatkan kompetensi dalam menerapkan atau memanfaatkan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi, tolong diperjelas dalam proses pembelajaran. Nah, ini jelas nih di bawah. Perkembangan TIK membuat proses transfer ilmu, ini masih umum ya, masih umum, kita lihat sampai di sini. Nah, tiba-tiba di sini masuk dalam konteks ini, media yang dimaksud berupa blog, nah ini kan tiba-tiba.
Ya, ini yang saya maksudkan tadi. Antara satu paragraf dengan paragraf lainnya, tolong nanti diperhalus lagi, kasih kalimat jembatan. Bapak Ibu boleh dari induktif ke deduktif atau sebaliknya. Boleh ngambil dulu kebijakan ya umum. Kalau saya sarankan jangan terlalu umum. Misalnya mahasiswa yang calon peneliti yang sering sekali menulis manusia adalah makhluk dewasa, di mana manusia membutuhkan pendidikan bla 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 bla, itu kan sangat umum. Tiba-tiba masuk paragraf berikutnya media pembelajaran, nah itu kan maksa namanya. Ya, tidak ada jembatan antara satu paragraf dengan paragraf berikutnya. Kalau saya tidak usah terlalu umum seperti itu. Bapak Ibu boleh langsung masuk ke media pembelajaran itu sendiri, kemudian dari hasil observasi atau hasil pengumpulan data awal, media apa yang digunakan. Ingat Bapak Ibu, teman-teman semua, tidak ada pembelajaran yang tidak menggunakan media. Ya, sesederhana apapun konteksnya. Kenapa? Kalau kita kembali ke definisi media, media adalah penyalur pesan, transmitter, antara sumber informasi ke penerima informasi. Jadi, jika proses penyaluran informasi itu terjadi, tidak mungkin tidak ada media. Sesederhana apapun, termasuk ini, guru, ya Bapak Ibu kalau mengajar itu juga media. Kenapa? Satu waktu Bapak Ibu menyampaikan pesan dari sumber pesan, ya seperti ini, menyampaikan kebijakan, menyampaikan teori, menyampaikan hasil penelitian orang sebelumnya, berarti Bapak Ibu pada saat menyampaikan perannya adalah media. Jadi guru adalah salah satu mediator atau penyampai pesan. Jika kita menyampaikan pesan dan pesan itu sumbernya bukan dari kita, berarti kita itu berfungsi sebagai media pembelajaran. Jadi Bapak Ibu jangan pernah nanti ada yang mengatakan dari hasil observasi ditemukan bahwa pembelajaran yang terjadi di kelas 3 misalnya tidak atau belum menggunakan media. Ya, tolong nanti diluruskan, diperbaiki lagi. Yang kedua yang kita perhatikan, jangan pernah mengkambing hitamkan guru, dosen, widyaswara, fasilitator, tentor, apapun namanya, ya untuk seorang pembelajar. Tolong jangan mengatakan belum mampu, belum bisa, belum tahu, belum sadar, dan seterusnya. Ya, jadi yang kita sampaikan adalah kondisi proses pembelajarannya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mengatakan bahwa dari hasil observasi awal di lapangan, di mana calon peneliti hadir pada pertemuan pertama, pada pertemuan keempat dan pertemuan ketujuh, contoh ini ya, proses pembelajaran berlangsung dengan pendekatan teacher center, di mana dari sekian kali pertemuan, guru banyak melakukan atau pembelajaran banyak berpusat pada guru melalui metode ceramah bervariasi dan penggunaan bahan ajar berupa buku cetak. Itu contohnya. Ya, jadi kalau kita sudah mengatakan teacher center, sebenarnya kita sudah sudah menyinggung guru itu, tapi tidak usah disebut bahwa guru terlalu banyak berceramah, guru belum tahu menggunakan media berbasis TIK, guru belum memahami rambu-rambu kurikulum yang benar, mohon jangan. Kenapa? Etikanya Bapak Ibu akan turun ke lapangan. Yang menjadi mitra Bapak Ibu dalam penelitian adalah Bapak Ibu guru yang ada di sekolah tersebut. Jadi jangan dia yang membantu, dia yang Bapak Ibu bilang-bilangnya di sini di latar belakang, ya etikanya seperti itu. Ya, paling aman bahasa proses. Proses pembelajaran menunjukkan, kegiatan pembelajaran menunjukkan, aktivitas pembelajaran menunjukkan ya. Kalau kita sudah berbicara itu berarti kan subjeknya siapa? Subjeknya adalah guru dan siswa. Jadi itu hal-hal yang perlu kita perhatikan ya. Tadi jangan ada paragraf, antar paragraf tidak ada jembatannya, tidak ada kalimat jembatannya.
Itu tiba-tiba dari kebijakan langsung masuk media, dari media langsung masuk ke data empirik dan seterusnya. Oke, pembelajaran teknologi perkembangan TIK membuat proses transfer ilmu tersebut mengalami perkembangan bla 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 dan seterusnya. Ini yang saya katakan ya, dalam konteks ini media yang dimaksud, nah mestinya di sini ya contoh, ada kalimat yang mengatakan bahwa, ini contoh saja, ada kalimat yang mengatakan perkembangan TIK, ya perkembangan TIK juga terjadi dalam proses pembelajaran, ya kan? Di mana TIK sebagai media dan TIK sebagai konten pembelajaran. Kan begitu ya, ada yang sebagai media, ada sebagai konten pembelajaran. Nah, terus habis itu baru mengerucut. Nah, TIK sebagai media pembelajaran, nah, ini baru nyambung dengan kalimat, ini saya bawa saja ke bawah ya, biar nggak ketutup di sini. Nah, ini maksudnya, ini, dari sini ke sini. Oke. Jadi tidak langsung, ini kan ini dipaksakan ini dipaksakan ini, dari sini ke sini itu dipaksakan. Jadi buatkan dulu kalimat jembatan. Sebenarnya kalimat ini juga masih belum halus. Kenapa? Karena ada kata TIK yang berulang-ulang. Itu juga kita hindari. Ya, jadi boleh saja perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga terjadi dalam proses pembelajaran, di mana sebagai media atau sebagai konten pembelajaran boleh. Ini tidak ada. Nah, sebagai media dan sebagai konten pembelajaran. TIK sebagai media pembelajaran, ini. Dan seterusnya. Kemudian kita lihat lagi. Kalau Bapak Ibu, saya lihat dulu ya judulnya apa ini. Permasalahan sebenarnya judul itu belakangan. Nah, ini bagus ya. Tidak memaksakan diri dulu untuk menetapkan judul, itu boleh ya. Tapi kalau sudah selesai semua latar belakang, kemudian menetapkan judul, itu yang ideal sebenarnya seperti itu. Kalau gitu saya masuk di sini, sepertinya Bapak Ibu akan mengembangkan bagaimana pemanfaatan blog sebagai media pembelajaran dan seterusnya. Berarti ini adalah, ini kuantitatif kualitatif nih. Kalau seperti ini rumusan masalah. Saya tanya Bapak Ibu, khususnya kelompok yang bersangkutan. Ini kuantitatif atau kualitatif? Kuantitatif, Ibu. Kuantitatif, oke. Kalau dilihat dari ini, kata rumusan masalah itu digunakan di kuantitatif. Namun, jika dilihat dari pertanyaan penelitian, ini kualitatif. Ya kan? Iya. Jadi Pak Her, nanti sama teman-teman, boleh saja ini dipertahankan di kuanti, tetapi mohon diawali dulu, lebih fokus ke pertanyaan apakah terdapat pengaruh pemanfaatan blog terhadap hasil belajar misalnya, itu contoh. Ya, iya, ataukah kalau dia R&D, tentu pertanyaan penelitiannya kita sesuaikan dengan tahapan dari model R&D yang kita adaptasi. Ya, jadi kalau misalnya R&D-nya adalah 4D yang kita adaptasi menjadi 3D, ya 4D itu kan mulai dengan define, kemudian ada desain, kemudian ada develop. Nah, boleh kita adaptasi dari situ. Bagaimana identifikasi kebutuhan, ya kan?
bagaimana desainnya, bagaimana tingkat validitas dan reliabilitasnya dan seterusnya. Jadi kalau ini tetap kualitatif, berarti gunakan istilah fokus penelitian atau pertanyaan penelitian. Karena rumusan masalah itu kita mengenalnya di kuanti. Ya, jadi bisa menggunakan pertanyaan penelitian, bisa menggunakan batasan penelitian. Kalau di UNM kita tidak sarankan di sini tertulis fokus penelitian. Kenapa? Karena di bab 3-nya nanti ada juga fokus penelitian, biar tidak double. Ya, jadi Pak Heri dengan teman-teman nanti ini ditambahkan satu rumusan masalah. Kalau memang dia eksperimen misalnya, berarti kalau eksperimen itu berarti Bapak Ibu membuat perlakuan melalui blok. Ya, ada blok yang Bapak Ibu siapkan, entah itu by design atau by utilization, entah itu Bapak Ibu yang kembangkan sendiri atau blok yang sudah ada, kemudian digunakan sebagai platform media pembelajaran. Setelah itu baru mengukur hasil belajar. Apakah ada pengaruh menggunakan blok ini ataukah tidak, dan seterusnya. Jadi kalau ini berdiri sendiri, ini tidak memenuhi syarat untuk sebuah penelitian kuantitatif. Nah, ingat, kalau rumusan masalahnya seperti ini, berarti tujuan penelitiannya juga satu. Ingat, perbedaan rumusan masalah dan tujuan penelitian adalah rumusan masalah itu pertanyaan penelitian. Sedangkan tujuan penelitian kalimatnya pernyataan penelitian. Ya, jadi kalau rumusan masalah pertanyaan, tujuan itu pernyataan. Kalau rumusan masalahnya 3, silahkan boleh diadaptasi juga menjadi 3. Tapi tidak harus. Tidak harus, karena ada juga orang menambah lagi tujuan penelitiannya jika manfaat penelitian ini tidak ada. Nah, misalnya tujuannya untuk peneliti selanjutnya, ya, dan seterusnya. Tapi kalau sudah ada manfaat, biasanya ini menyesuaikan dengan jumlah rumusan masalah. Nah, kita ke atas dulu tadi. Ini belum tuntas ini, di latar belakang. Oke, kita lihat. Di sini ada pendapat ahli. Ingat ya, Bapak Ibu ya, kalau pendapat ahli, kita upayakan apa sih? Kalau pendapat ahli, memasang nama di sini, ya, di sini mohon ambil nama belakangnya saja. Kalau Sabar Nur Rohman ini satu orang, berarti Bapak Ibu ambil Nur Rohmannya saja. Kalau Januarisman dan Gofron ini 2 orang, berarti sudah betul ngambil kedua-duanya. Ya, ini juga sudah betul. Nah, kalau misalnya siapa nih? Muhammad Nurul Aksa, berarti yang diambil adalah yang mana? Kalau Muhammad Aksa, berarti Aksa saja. Nanti kalau di daftar pustaka baru dibalik Aksa Muhammad Nurul. Nah, itulah konsekuensinya menggunakan apa? Karena kita menggunakan style Amerika. Kalau di luar negeri itu, nama belakang itu nama asli kita, nama depan itu nama PAM kita, kebalik dengan kita di Indonesia. Kalau kita selalu nama orang tua kita di belakang, ya kan? Karena menggunakan mengadaptasi dari bin dan binti itu, sedangkan kita selalu menggunakan style dari barat kalau di karya ilmiah. Ya, akhirnya kita mengikuti itu. Makanya penulis-penulis Indonesia kalau memasang nama orang tua di belakang, yang terkenal itu orang tuanya, bukan dia jadinya. Kalau misalnya Pak Herianto Daeng Tiro,
kalau betul Daeng Tiro adalah nama ayah beliau, berarti nanti Daeng Tiro, Tiro begitu kan. Nanti yang terkenal bukan Pak Heri jadinya, tetapi Pak Tiro. Tapi kayaknya ini padangannya ini Pak Herianto Daeng Tiro ini, bukan nama orang tua. Ada juga Pak Hasbullah Daeng Malurung. Kita siapa padangan kita Pak Nurul? Daeng siapa? Daeng Manangkasi, Daeng siapa? Enggak ada juga. Tidak ada. Coba. Ya, jadi itu doa ya. Biasanya kalau orang Bugis Makassar menyimpan padangan itu salah satunya juga menunjukkan bahwa biasanya sih ya yang saya tahu, maaf kalau saya sok tahu. Biasanya kalau sudah berkeluarga itu satu, yang kedua itu doa juga ya. Tentu ada makna. Ini ganti namanya Pak Herianto, nah kasih lagi gini Daeng Tironya. Oke ya, Bapak Ibu ya, tolong kembali nanti bujang Ibu. Kembali bujang. Oh, modus dia. Baik. Jadi kita karena memang sih tugasnya kemarin kan bagaimana latar belakang itu mengandung 3 hal, landasan yuridis, landasan empirik, dan landasan teoritis. Jadinya sepertinya Bapak Ibu belum fokus di bagaimana meramu kalimat-kalimat yang antara satu paragraf ke paragraf yang lain itu benar-benar nyambung ya, belum fokus ke situ. Saya berpikir positif ini, bahwa Bapak Ibu belum keluar semua ilmunya, baru kemarin karena memasukkan tugas sesuai ini ya, sesuai arahan. Oke, jadi ini ada hasil observasi awal. Kalau saya biasanya sarankan gini, kalau Bapak Ibu hanya mencantumkan langsung seperti ini nih hasil observasi awal. Terus di belakang itu kan kemungkinan Bapak Ibu kan juga ngambil dokumentasi sebenarnya. Biasanya kalau kita mau melihat profil sekolah, yang pertama kita lakukan biasanya yang pertama kita lakukan kan mungkin mencari website tentang sekolah tersebut atau mencari dokumen-dokumen atau file-file tentang profil sekolah tersebut. Artinya apa? Bapak Ibu itu sudah menggunakan data dokumentasi sebenarnya. Kemudian satu waktu Bapak Ibu menghubungi kepala sekolahnya yang kebetulan temannya atau mungkin salah seorang guru atau siswa. Sebenarnya kan Bapak Ibu juga sudah melakukan prawawancara. Jadi kalau memang itu semua dilakukan, ya enggak usah dicantumkan hasil observasi awal, katakan saja hasil penelitian awal. Hasil penelitian awal dalam artian semua pendekatan Bapak Ibu sudah gunakan. Saya termasuk yang menyarankan memang tidak mencantumkan tanggal. Kenapa? Karena ada kebiasaan mahasiswa, ini Bunda ada di sini ya, mahasiswa di luar dari kelas ini ya. Kalau observasi itu cuma 1 kali. Terus dia menjas bahwa itu terjadi 1 semester. Contoh, ya Pak Heri datang di SMA Negeri 12 Goa. Beliau datang di awal-awal semester. Ketemulah guru yang banyak berceramah atau ceramah bervariasi. Kenapa? Karena Pak Heri datangnya di awal pertemuan. Di mana di awal pertemuan, guru itu ada kebiasaan menanamkan dulu teorinya, prinsipnya, konsepnya, fundamentalnya. Nanti di tengah-tengah pertemuan, apakah itu pertemuan ketiga, dia sudah mulai membentuk kelompok, sudah mulai banyak penugasan, guru sudah tidak banyak lagi berceramah, tapi kita sudah menjas bahwa guru itu ceramah terus. Kenapa? Karena kita datangnya di 1 kali pertemuan atau hanya di 2 kali pertemuan. Makanya kalau saya sarankan, Bapak Ibu besok-besok kalau melakukan observasi, datang itu diacak itu. Datang di pertemuan awal, kan mudah itu kita lihat di RPP-nya. Kita lihat di RPP-nya, oh ternyata kegiatan awalnya itu memang ceramah bervariasi. Oh ternyata setelah itu, karena dituntut mahasiswa itu melalui melakukan komunikasi, berarti ada kerja kelompok, ada penugasan. Oke, saya datang lagi nanti di situ. Kan jelas di RPP. Nanti Bapak Ibu tanya ke gurunya, kapan hari apa Bu ini terlaksana lagi? Mereka kerja kelompok dan Ibu melakukan pembimbingan kelompok. Oh, datang lagi deh 2 minggu kemudian dan seterusnya. Nah, supaya jadi jatuh-jatuhnya jangan fitnah nanti kalau datanya hanya sekali 2 kali. Jadi saya memang yang termasuk menyarankan nulisnya di jangan tanggal tetapi bulan saja. Karena bisa jadi dalam 1 bulan Bapak Ibu datang di minggu pertama 1 kali, di minggu kedua 1 kali dan seterusnya.
Oke, kemudian nah ini kan menawarkan obat yang bernama ini, ya kan? Saya katakan menawarkan obat kalau kuantitatifnya. Kenapa? Karena kuantitatif itu khasnya adalah researcher atau peneliti memberikan perlakuan. Itu kata kuncinya itu. Jadi semua penelitian di mana peran peneliti itu memberi perlakuan. Kenapa dia memberi perlakuan? Karena dia mau melihat sebuah perubahan, itu berarti ciri kuanti, bukan kuali. Kenapa? Karena kalau kuali, sama sekali kita tidak boleh memberi perlakuan. Kenapa? Kita harus menemukan data yang sifatnya alami, bahkan ada beberapa penelitian kualitatif yang melarang adanya partisipasi aktif. Tetapi harus partisipasi pasif. Artinya, orang yang kita teliti itu tidak sadar akan kehadiran kita sebagai seorang peneliti. Kenapa? Karena kita mau benar-benar semua aktivitas yang terjadi itu adalah aktivitas yang alami. Gitu. Jadi sebenarnya pemilihan kuantitatif kualitatif itu bukan cenih-cening hati, orang sini bilang, ya, bukan sweet heart, bukan cenih-cening hati. Saya mau kuanti, saya mau kuali, tidak. Tetapi tergantung dari kebutuhan penelitian Bapak Ibu. Kalau kebutuhannya membutuhkan data alami, berarti ya jangan melakukan penelitian kuantitatif. Tapi kalau memang Bapak Ibu mau memberikan perlakuan supaya sebuah pembelajaran menjadi lebih baik, ya kan? Literasi anak menjadi lebih baik, kemampuan guru memanfaatkan media menjadi lebih baik, kemampuan sekolah mengelola sekolah itu menggunakan fasilitas berbasis online bisa menjadi lebih baik, berarti memang Bapak Ibu butuhkan pendekatannya adalah kuantitatif. Nah, kita kembali ke sini. Pemanfaatan blog, ya kan, sebagai media pembelajaran. Artinya apa? Perlakuannya peneliti di sini adalah memfasilitasi blog tersebut. Apakah blog itu sudah dimiliki oleh sekolah, website itu sudah dimiliki oleh sekolah, atau peneliti ini yang mengadakan. Dua-duanya bisa. Nah, nanti pada saat sekolah ini yang punya blog dan website, berarti kan Bapak Ibu nanti akan mencampuri isi dari website tersebut. Apakah materinya, apakah sintaksnya, apakah penugasannya, semua aktivitas kegiatan pembelajarannya karena bekerja sama dengan guru. Nah, berarti karena ini adalah obat, ya, sama dengan Bapak Ibu minum Bodrex migren karena gejalanya sakit migren. Nah, gejala itu yang tidak terlihat di sini, ya kan? Di sini dikatakan menunjukkan kondisi kelas yang tergolong kurang aktif, itu satu. Dalam kegiatan pembelajaran di kelas online, ya itu baru satu. Kemudian hasil belajar terlihat rendah. Nah, ini adalah variabel X, ini adalah variabel Y. Ini hasil belajar yang rendah, ini pembelajaran yang tidak aktif pada saat ini. Pertanyaannya, kenapa tiba-tiba obatnya bernama website? Kan banyak media yang lain, ya kan? Banyak sumber belajar yang lain. Artinya apa? Kesannya masih dipaksakan. Kesannya masih dipaksakan. Arnida sakit kepala, minum Bodrex migren. Loh, apa sih ciri-cirinya ini sakit kepala sampai milihnya obat yang bernama Bodrex migren? Itu enggak kelihatan. Nah, jadi Bapak Ibu temukan apa platform online, ya kan, platform pembelajaran online yang digunakan sekolah itu sebelumnya. SMA Negeri 12 Goa selama ini menggunakan platform pembelajaran online apa? Oh, menggunakan Zoom Meeting. Oh, menggunakan WA Group. Oh, menggunakan Google Classroom. Oh, dalam rancangan pembelajarannya, kalau dia Zoom Meeting, gurunya berceramah, siswanya menjawab, tanya jawab hanya terjadi 1-2 kali, didominasi oleh
1-2 orang siswa. Oh, kalau di Google Classroom, guru nyaris tidak bisa memastikan siapa sebenarnya yang mengerjakan tugas ini, ya kan, masuk ke Google Classroom para siswa. Jadi kurangnya kemampuan untuk mengevaluasi dan memonitori tugas-tugas yang masuk. Oke, ternyata platform ini punya kekurangan itu. Berdasarkan permasalahan tersebut, dibutuhkan sebuah platform pembelajaran yang mampu. Nah, Bapak Ibu tulis apa tadi kekurangannya itu? 1, lebih interaktif, ya kan? 2, mampu melihat, mendeteksi keaktifan siswa. Kan kalau LMS itu dan website kita bisa identifikasi kapan dia masuk, berapa lama dia bekerja di dalam, kapan dia offline, dan seterusnya. Ya Bapak Ibu sampaikan itu. Kita butuhkan sebuah website yang 1, interaktif, 2, tidak menggunakan kuota terlalu tinggi, karena Zoom meeting itu kuotanya cukup tinggi. Kemudian yang ketiga, di mana guru mampu melakukan monitoring dan evaluasi tentang tugas-tugas yang dilakukan oleh siswa atau aktivitas siswa selama pembelajaran daring. Dan yang keempat, mampu menghadirkan satu tools di mana di situ ada pendampingan orang tua, bla 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 bla, dan seterusnya. Nah, ketahuan kan ini penyakitnya, ini gejalanya, ini obatnya. Kenapa ini obatnya? Karena karakteristik obat ini adalah 1, 2, 3, 4 sesuai dengan penyembuhan aktivitas yang menjadi masalah tadi. Itu yang tidak kelihatan di sini. Oke, itu yang tidak kelihatan di sini. Iya. Iya. Nah, oke. Yang kedua, kalau kita hubungkan dengan prestasi belajar, ya kan? Di sini dikatakan 19 siswa dari 32 siswa mempunyai nilai di bawah KKM. Nah, ini bagus karena ini data empirik nih. Ini data empirik. 19 siswa dari 32 siswa boleh dalam kurun sekian persen memperoleh nilai di bawah KKM. Sebut KKM-nya berapa? Apakah 75, apakah 80, dan seterusnya. Oke. Dan di sini juga, karena ini siswa kelas 10, berarti dia adalah kelas berapa ini? 1 SMA, ya kan? Kelas 1 SMA. Artinya apa? Kalau dia SMA, berarti pembelajarannya itu bukan tematik, tapi setiap bidang studi. Nah, pertanyaannya, apakah ini untuk semua bidang studi, atau ini untuk satu atau beberapa bidang studi saja? Untuk satu bidang studi saja. Oke. Adakah Pak Her ditulis di sini bidang studi apa? Kimia ada. Kimia ada. Di sini ada kimia. Tapi di sini kimianya hilang. Oke? Nah, satu lagi nambah ya untuk supaya kesannya tidak dipaksakan ini. Kenapa website? Padahal banyak media yang bagus. Jadi di sini di latar belakang harus bisa kita memberikan pemahaman kepada pembaca kita bahwa obat yang kita sarankan bukan sesuatu yang dipaksakan, tetapi memiliki karakteristik untuk mengobati penyakit yang kita sudah temukan tadi. Nah, tambah, hubungkan materi apakah di kimia yang cocok untuk karakteristik website. Ya, bisa saja semuanya, bisa juga sebagian besar, bisa juga beberapa. Jadi caranya nanti Pak Her dan teman-teman sampaikan di sini bahwa karakteristik pembelajaran kimia di kelas 10 SMA adalah pembelajaran yang sangat menuntut keterlibatan siswa secara aktif dalam menyelesaikan masalah dan mengerjakan tugas. Namun di masa pandemi seperti ini, pembelajaran real langsung di lab itu sulit dilakukan. Namun bisa diantisipasi dengan menggunakan simulasi-simulasi
dari YouTube dan simulasi yang dilakukan oleh siswa itu sendiri, kemudian divideokan dan dimasukkan di dalam web yang sudah dirancang tersebut. Dengan demikian, web yang akan diadakan atau dirancang oleh peneliti ini, web yang bisa mengakomodir, ya kan, video-video pembelajaran, baik yang diambil di YouTube maupun yang akan dikembangkan oleh mahasiswa itu sendiri, atau dibuat oleh mahasiswa itu sendiri. Nah, itu kan akhirnya total gitu. Oh, cocok Metawa kalau website. Kenapa? Karena website itu bisa mengakomodir banyak media lainnya. Bisa dia PDF, bisa dia slide presentasi, bisa dia animasi, bahkan bisa videonya para siswa. Kenapa? Karena kan hanya linknya saja nanti yang dimasukkan. Ya gitu ya, Bapak Ibu ya. Sebenarnya masalah-masalah seperti ini sih sifatnya berjamaah. Ya, bukan hanya di kelompok ini. Biasanya berjamaah dalam artian kita itu mudah sekali menentukan, ini tadi yang saya katakan, membuat tesis, skripsi, disertasi itu tidak berangkat dari judul. Karena kapan kita berangkat dari judul, maka kita akan memaksakan diri, ya kan, memaksakan diri mengkondisikan kondisi awal penelitian kita dengan judul tersebut. Makanya akan terjadi, maaf kalau saya sebut merek, akan terjadi prinsip teh botol sosro. Apapun makanannya, ini minumannya. Padahal kan tidak boleh begitu. Karena yang namanya media, yang namanya model, yang namanya strategi, yang namanya pendekatan, bahkan yang namanya jenis evaluasi pembelajaran, itu tidak boleh kita katakan A lebih bagus dari B, B lebih bagus dari C, tidak. Yang menentukan bagus tidaknya adalah kemampuan guru menetapkan media, strategi, model, dan evaluasi yang sesuai dengan kondisi pembelajaran. Kalau saya katakan sesuai dengan kondisi pembelajarannya, berarti sesuai dengan karakteristik materinya, sesuai dengan karakteristik siswanya, sesuai dengan kondisi sekolah tersebut, apakah punya fasilitas internet dan seterusnya, apakah saprasnya memang mendukung dan seterusnya. Ya, karena bulan lalu atau 2 bulan lagi, mahasiswa pasca TP itu memaksakan mengembangkan pembelajaran digital. Setelah ditanya, ternyata sekolah tersebut tidak punya satupun PC dan juga laptop. Jadi ditanya sama pengujinya, kemarin ini terlaksana pakai komputernya siapa? Mahasiswanya jawab pakai laptop saya. Terus setelah Anda pergi, ya karena penelitiannya sudah selesai, ini dilanjutkan enggak? Tidak, karena sekolah itu tidak punya komputer atau laptop. Terus ngapain dia buat media itu? Itu namanya membuang garam di laut itu. Ya kan? Sia-sia. Mestinya saudara kembangkan sebuah media yang tidak membutuhkan internet, tidak membutuhkan komputer, tetapi media yang betul-betul sesuai dengan kondisi sekolah tersebut. Contoh, guru membuat alat peraga. Contoh, guru membuat kartu berbicara. Contoh, guru membuat kebun tematik. Contoh, guru itu menggunakan peran, ya kan, role play dan sebagainya. Itu kan tidak nuntut harus ada laptop, harus ada komputer. Nah ini contoh. Bapak Ibu, tidak bisa kita pungkiri bahwa di Indonesia yang kita cintai ini masih banyak sekolah yang tidak didukung oleh internet. Jangankan internet, tidak didukung oleh listrik. Iya. Jangankan listrik, saya masih ketemu kepala sekolah yang susah membaca tulisannya sendiri. Masih ketemu saya. Ya, enggak bisa kita pungkiri, dan saya tidak mau mengatakan bahwa saudara-saudara kita yang jauh di sana bodoh, enggak. Yang saya bisa katakan bahwa saudara-saudara kita di sana
kurang beruntung mendapatkan akses pendidikan. Kenapa? Karena yang saya datangi terakhir itu daerah konflik. Ya, daerah konflik yang hampir tiap minggu diberitakan di TV ada saja TNI yang mati tertembak. Jadi saya katakan saudara kita di sana tidak bodoh. Bahkan dengan kondisi konflik seperti itu pun luar biasa dia punya semangat untuk memberikan pendidikan yang baik untuk anak-anak di wilayah ini. Tapi ini real. Saya face to face dengan ibu. Di mana ada seorang kepala sekolah, saya tanya jawab, dia sambil menulis jawaban-jawaban yang saya tanyakan. Saya bacakan kembali, dia bingung menjawabnya. Saya suruh baca kembali tulisannya, dia juga bingung baca tulisannya sendiri. Ya. Jadi saya sering menyampaikan nyentil-nyentil sedikit ke teman-teman semua bahwa sebenarnya kita belum berbuat apa-apa. Kenapa? Karena kita belum melakukan perubahan yang cukup signifikan di daerah-daerah tersebut. Nah, ini yang kita pikirkan bersama, karena teknologi pendidikan itu bukan sebatas menghadirkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan. Tapi teknologi pendidikan itu memecahkan semua masalah-masalah untuk bagaimana meningkatkan kualitas pembelajaran yang ada dalam kondisi apapun, termasuk tadi itu, sekolah yang tidak punya akses internet dan tidak punya akses listrik. Jadi yang saya mau tanyakan sebenarnya jangan dipaksakan mau mengembangkan sebuah media yang sangat canggih, ya, yang sangat kompatibel, tetapi ternyata tidak berterima di semua wilayah. Jadi hati-hati nanti menemukan atau menentukan lokasi. Kalau lokasinya A, ya berarti mengembangkan medianya, kalau memang Bapak Ibu mau mengembangkan media, ya yang cocok dipakai di lokasi tersebut. Gitu loh. Jadi kalau kita berasal dari tempat yang sepertinya sulit untuk mengembangkan media berbasis TIK, berarti Bapak Ibu mau tidak mau lihat lagi permasalahan di tempat-tempat yang lain. Karena apa? Karena ini yang susah, mindset ini yang susah diubah. Produk yang menentukan lokasi, bukan lokasi yang menentukan produk kita, bukan lokasi yang menentukan permasalahan kita. Nah, dan itu ini yang populer. Nah, ini yang populer, dan sesuatu yang populer kelihatannya memang selalu mendapatkan pembenaran. Kenapa? Karena yang populer. Kita tidak selalu berusaha untuk mempopulerkan yang benar karena takut disalahkan gitu ya, menjadi minoritas. Jadi saya berkali-kali menyampaikan ini ke mahasiswa TP, tolong jangan mengerdilkan prodinya sendiri. Mengerdilkan prodinya sendiri itu maksud saya adalah mahasiswa TP bukan tukang bikin media. Media itu hanya salah satu output yang bisa dihasilkan oleh mahasiswa TP berdasarkan kemampuan mereka, ya, berdasarkan kemampuan mereka mengatasi masalah-masalah pendidikan yang ada di sekitar. Salah satunya itu yang mengembangkan. Jangan dibolak-balik. Ya, jadi kita bisa mengembangkan, melihat dari kurikulumnya, melihat dari strategi kebijakannya, melihat dari karakteristik budaya dari daerah itu sendiri dan seterusnya. Ingat ya, kurikulum kita sampai detik ini masih KTSP. Sampai detik ini. Walaupun kita katakan sekarang sudah kurikulum nasional, bahkan kurikulum prototipe, tapi KTSP itu masih sampai saat ini menjadi bagian dari kebijakan kurikulum kita. Cirinya apa? Cirinya adalah kurikulum muatan lokal. Kenapa? Ini harus selalu kita pegang, kurikulum muatan lokal ini, karena kita mau setiap sekolah yang berada di setiap komunitas yang berbeda itu bisa mengakomodir potensi daerah yang ada di lingkungan. Mengakomodir potensi daerah. Potensi daerah itu tidak melulu dia adalah seni, tidak melulu dia adalah budaya, tetapi kekayaan alam yang ada di daerah tersebut pun
Itu harus kita akomodir melalui kurikulum yang ada di sekolah tersebut. Itulah filosofinya kenapa muncul kurikulum muatan lokal. Makanya kurikulum muatan lokal itu menjadi penciri setiap sekolah. Oke, saya tinggalkan ini, Bapak Ibu ya, kita sudah menyamakan persepsi untuk bagian ini, rumusan masalah juga, tujuan penelitian juga, kemudian manfaat, oke, ingat teoritis dan praktis. Teoritis itu saya sudah pernah katakan sifatnya konseptual, sedangkan praktis itu sifatnya yang konseptual tadi dikontekstualkan. Jadi jangan sesuatu yang berbeda itu, manfaat teoritis dengan manfaat praktis. Manfaat teoritis masih konseptual, manfaat praktis itu sudah kontekstual. Dan mohon Bapak Ibu kalau nulis kepala sekolah itu orangnya, bagi kepala sekolah, bukan bagi sekolah. Karena yang mau diajak membuat perubahan itu bukan benda matinya, tetapi benda hidupnya yang bernama kepala sekolah melalui kebijakan-kebijakan yang akan mereka ambil. Oke, saya stop share dulu yang ini. Nah, untuk bab 2-nya saya melihat bahwa kekurangannya satu karena mendelay belum diterapkan ya di tugasnya yang kemarin. Tolong cari referensi yang sesuai dengan permasalahan kita. Upayakan ada yang sifatnya nasional, ada yang sifatnya internasional. Kenapa kita selalu mempush mahasiswa itu banyak referensi artikel dan jurnal? Karena untuk mengupdate keilmuan Bapak Ibu, lihat penelitian-penelitian kontemporer yang ada. Itu untuk mengupdate. Jadi kalau Bapak Ibu mau melihat isu-isu terkini di keilmuannya, ya lihat apa penelitian yang sedang tren saat ini. Nah, kenapa di satu sisi tadi kita mempush untuk artikel, di satu sisi yang namanya buku babon itu tidak boleh kita tinggalkan. Buku-buku besar keilmuan kita, biasa kita sebut buku babon. Kenapa? Karena landasan prinsip teori, grand teori, middle teori, itu adanya di buku. Ya, adanya di buku. Sedangkan artikel-artikel dalam jurnal pun ngambilnya juga dari buku-buku babon itu. Dan ada fenomena gini, mahasiswa itu bagus sekali produk-produk penelitian. Biasa mengembangkan website, mengembangkan platform digital A, B, C, dan D. Tapi kalau sudah di breakdown, turun ke landasan keilmuannya, itu sudah blank. Ya, itu artinya apa? Itu artinya selama proses pembelajaran, orientasinya itu adalah orientasi produk. Hingga lupa radik. Radik itu akar. Lupa radik keilmuannya. Nah, pada saat saudara nanti sudah duduk di meja ujian, itu penguji itu akan begitu. Menanyakan tentang produknya, menanyakan tentang radik keilmuannya. Ini fundamentalnya apa? Produk yang saudara buat itu prinsip pengembangannya apa? Grand teorinya apa? Radik keilmuannya apa? Dan seterusnya. Kenapa? Karena kita ingin memastikan bahwa mereka menghasilkan produk bukan pakai pola tukang. Itu tadi yang saya katakan. Bukan pakai pola tukang. Tapi memang menggunakan pola keilmuan. Oh, saya mengembangkan media, Bu, karena mulai dari need assessment. Ya kan? Menentukan dulu apa sih kebutuhan orang yang akan saya jadikan sebagai subjek penelitian saya. Oh, setelah itu saya mengidentifikasi karakteristik subjek penelitian saya. Setelah saya meneliti karakteristik subjek saya membuat sebuah draft yang bernama prototype. Nah, itu berarti dia paham. Dia paham formula, mekanisme, rambu-rambu dalam menghasilkan sebuah produk. Tapi kalau dia hanya fokus kepada produknya, dia akan mengatakan bahwa ini nih yang paling terkenal sekarang. Ini nih aplikasi yang paling terbaru sekarang. Dan sangat
desainnya sudah sangat kekinian, stop hanya sampai di situ. Nah itu tukang itu. Oke? Jadi tidak berangkat dari prinsip formulasi yang benar. Saya tarik lagi, breakdown lagi. Di KKNI, Bapak Ibu, di KKNI, kompetensi sarjana, saya tidak mau dulu ke magister, ke sarjana. Kompetensi sarjana itu adalah mahasiswa mampu menyelesaikan sebuah permasalahan di keilmuannya melalui sebuah formula atau rambu-rambu atau mekanisme. Nah, ini sarjana nih. Sarjana itu berarti S1 atau D4. Jadi dari S1 memang sudah harus dibekali mahasiswa itu dalam menyelesaikan, mencari solusi, mengatasi masalah, itu pasti menggunakan pendekatan-pendekatan di mana pendekatan itu punya rambu tersendiri, punya formulasi tersendiri, punya tata tersendiri, punya mekanisme tersendiri. Itu sebenarnya kompetensi utama. Nah, masuk di S2, di magister, itu tentu di-up lagi. Di-up-nya apa? Melalui kemampuan yang dari S1 tadi, dia mampu menyelesaikan masalah yang sifatnya sudah multidisipliner, lebih dari satu keilmuan. Ya kan? Makanya saya senang lihat Bapak Ibu background-nya beda-beda, tidak semuanya dari teknologi pendidikan. Ini cikal bakal seorang ilmuwan yang akan mampu menyelesaikan masalah-masalah pendidikan di sekitarnya dengan menggunakan pendekatan multidisipliner tadi. Ingat, sarjana bahasa Inggris, jago bahasa Inggris, itu enggak luar biasa itu biasa itu. Ya, dan namanya juga sarjana bahasa Inggris. Sarjana matematika, jago matematika, itu biasa itu. Tapi kalau sarjana matematika melalui keilmuan matematikanya mampu menyelesaikan masalah kemanusiaan yang ada di sekitarnya, nah itu yang luar biasa. Itulah yang kita sebut dengan multidisipliner. Arnida bisa bicara kurikulum, wah biasa itu. Saya S1, S2, S3 sudah kurikulum. Tapi kalau Arnida mampu membuat kebijakan kurikulum untuk mengatasi masalah kemiskinan yang ada di sekitarnya, nah itu yang hebat. Itu loh maksudnya. Nah, jadi kita coba pindah dari mindset sarjana ke mindset magister. Di mana nanti Bapak Ibu mohon dalam menyelesaikan sebuah masalah selalu jelas dulu rambu-rambunya, ya. Kemudian permasalahannya juga jangan hanya di situ-situ saja. Karena Bapak Ibu adalah calon magister. Ya, menggunakan keilmuan kita untuk menyelesaikan masalah A, B, dan C, tapi ingat menggunakan keilmuan kita, bukan masuk di keilmuan orang lain, bukan itu maksudnya. Itu namanya loss area. Ya, Bapak Ibu ya. Satu yang saya sampaikan ke dosen-dosen yang lain bahwa angkatan 2022 S2 TP ini saya merasakan aura yang berbeda. Kenapa? Karena satu, Bapak Ibu sangat heterogen. Dari segi usia sudah heterogen, ya kan? Ada senior, ada fresh graduate. Artinya apa? Gunakan ini sebaik mungkin. Ini kekayaan ini. Yang fresh graduate, iya. Banyak nanya ini kepada Bapak Ibu senior kita. Ada apa di lapangan? Ada apa di lapangan? Mengapa seperti itu? Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Dicecar itu, Pak Ula, Bu Nir, ya kan? Pak Her, semuanya dicecar. Bu Tita, semuanya dicecar. Ada apa di lapangan? Mengapa seperti itu? Apa yang Bapak lakukan dengan kondisi seperti itu? Nah, kemudian Bapak Ibu yang senior nanya ke fresh graduate-nya ini, apa saja yang sudah kamu bisa buat? Nah, ini masalah, ini ketemu satu kondisi real di lapangan, ini ketemu satu berbagai macam obat-obatan gitu loh. Oh, kalau masalah seperti apa, bisa enggak kita gunakan ini?
Tidak boleh kita katakan kekuatannya ada di A atau B, ini sama-sama kuat loh. Jadi tolong nanti dalam melakukan riset, ini kerjasama yang bagus. Ya, ini silang keilmuan. Ya, satu waktu semuanya mengatakan, ayo deh kita ke Sulbar gitu, untuk identifikasi permasalahan awal kita, sambil kita silaturahim, sambil kita jalan-jalan ke beberapa instansi. Itu powernya siapa dipakai? Itu ada Bu Nir, ada Pak Hasbullah, ada Pak Jalal yang punya separuh Sulbar, kenapa tidak digunakan itu? Ya kan? Nah, sambil apa? Sambil diperkenalkan di berbagai permasalahan yang ada di sana. Permasalahan yang saya maksud di sini bukan masalah aib atau kekurangan yang ada di sana, enggak. Permasalahan yang saya maksud di sini adalah yang bisa menjadi fokus penelitian. Oke, saya termasuk yang biasa ngajak mahasiswa saya sit in. Kalau saya dipanggil bawakan materi, itu saya ajak biasanya 1-2 orang mahasiswa saya buat sit in. Kemarin terakhir saya di BKKBN Provinsi, diminta untuk mengembangkan kurikulum BKKBN Provinsi. Saya ajak 2 orang. Saya katakan, ikut sit in sama saya 2 hari, bawakan materi, mengembangkan kurikulum, temukan apa yang bisa menjadi calon tesis skripsi kamu. Itu skripsi. Akhirnya mereka ada satu tentang pengembangan kurikulumnya, namanya kurikulum Kampung KB. Itu ilmunya orang, mana kita tahu tentang KB kan? Tapi apanya yang menjadi ilmu kita? Kurikulumnya. Pengembangan kurikulum Kampung KB. Yang satu adalah pengembangan video Kampung KB. Supaya orang di luar Sulsel boleh lihat, oh ternyata di Pontiku itu ada sebuah Kampung KB. Kampung KB ini seperti ini karakteristiknya. Wawancara juga beberapa tokoh masyarakatnya. Wawancara juga dengan beberapa kepala rumah tangga yang ada di situ dan seterusnya. Jadi terjadilah studi banding tanpa harus hadir di situ. Tapi nonton saja video-videonya. Dia sematkan di websitenya BKKBN Provinsi. Nah, itu yang saya maksud tadi. Dan itu mahal itu, Pak Ula ya. Ilmu-ilmu seperti itu jadinya mahal. Kenapa? Karena kita tidak mengeksklusifkan keilmuan kita sendiri, tetapi sesuatu menjadi eksklusif pada saat kita bisa, ya kan, tidak mengkotak-kotakan diri, tetapi mengkolaborasikan antara satu keilmuan dengan keilmuan yang lain. Ya, saya sendiri mau belajar ini rasanya ini sama semua saudara yang ada di sini. Mau sekali saya belajar. Saya mau mencuri, istilah saya mau mencuri ilmunya gitu. Bu Nir, apa sih yang sudah dilakukan Bu Nir kemarin di sekolahnya Ibu? Kurikulum apa sih yang sudah diterapkan? Masalah apa yang muncul? Ibu mengatasinya dengan cara apa? Itu mencuri ilmu. Kenapa? Karena saya tidak punya pengalaman yang sama dengan Bu Nir. Jadi itu ya, mulai sekarang mohon dibuatlah rencana-rencana buat tesisnya. Sekali lagi, kecuali kalau suka nyumbang ke UNM ya terserah ya. Nggak enak, masa orang kaya lah terlalu cepat selesai gitu. Nanti orang tua tersinggung lagi di mama bapaknya Rosmi Niati nanti tersinggung. Kenapa itu yang 1 bulan nggak habis-habis? Sebentar sekali lagi selesainya. Kan enggak enak kita sama UNN nyumbangnya cuma sedikit. Begitu ya Bu Ros ya? Oke ya, jadi gitu ya Bapak Ibu ya motivasinya. Saya enggak mau berat-berat dulu, ini Ramadan, ini sudah pukul 15.04. Nanti di Sam Oke, saya kirimkan 1 contoh kerangka pikir. Saya tambahkan dulu, kerangka pikir itu bukan prosedur penelitian. Nggak tahu itu mahasiswa sampai detik ini, rasa-rasanya ini sudah saya ulang-ulang terus. Kalau dia buat proposal, tesis, atau skripsi, bahkan disertasi, kalau saya sudah melihat kerangka daftar kerangka pikirnya sudah ajaib, saya biasanya nanya, apa yang Bapak Ibu pahami tentang kerangka pikir? Dan 80% selalu menjawab kerangka pikir itu adalah langkah-langkah penelitian, prosedur penelitian, komponen-komponen penelitian. Berarti terjadi misunderstanding tentang kerangka pikir.
Satu, kerangka pikir itu milik kuantitatif. Kalau Bapak Ibu temukan ada hasil penelitian, laporan hasil penelitian, bernama kualitatif tapi punya kerangka pikir, itu satu contoh kesalahan yang populer. Oke? Tapi motivasi kita gini, itu membuktikan bahwa tidak semua laporan yang selesai itu benar. Tidak semua skripsi, tesis, disertasi yang masuk di perpustakaan itu benar. Yang cocok, skripsi, tesis, disertasi yang ada di perpustakaan itu beruntung. Gitu ya motivasinya ya. Beruntung karena tidak dapat cecar dari penguji dan ya kan? Nah, jadi motivasinya adalah itu menunjukkan bahwa tidak ada laporan yang ideal. Oke? Yang ada adalah laporan yang selesai. Jadi PR kita semua adalah mulailah supaya selesai. Oke? Soal tadi yang bolong-bolongnya, kalau saya itu 2 prinsip yang Bapak Ibu pegang, yang teman-teman pegang. Menelitilah dengan menggunakan prinsip kejujuran. Oke, jangan fiktif menelitinya. Kenapa? Karena sesalah-salahnya, kalau sesuatu jujur, itu mudah kita berikan arahan. Oh salah ini, pakai data ini, buang data ini, gunakan data itu. Ya kan? Karena Bapak Ibu meneliti dengan benar, sudah melakukan. Oke? Yang kedua, yang bermanfaat. Jadi 1 jujur, 2 bermanfaat. Kenapa bermanfaat? Kasihan itu kalau skripsi, tesis, disertasi kita hanya digunakan untuk penggugur tugas supaya jadi sarjana. Nah, yang enak itu pada saat hasil penelitian kita itu betul-betul bisa diterapkan di lokasi tempat kita meneliti. Bisa melakukan perubahan yang ini 2 saja. Kalau ada peneliti yang salah itu wajar. Karena bukan berarti dia sengaja salah. Kan boleh ya, peneliti boleh salah, tapi tidak boleh bohong. Ya kan? Karena kapan bohong itu kami pun susah untuk meluruskan. Kenapa? Karena data saja kan sudah salah, gimana mau memperbaiki. Ya, jadi yang paling sering kita ketemu biasanya, kenapa ini yang ditulis? Ada enggak data tentang ini? Ada, Bu. Nah, kalau ada data itu, ambil data ini, singkirkan dulu. Nah, itu contohnya, meneliti salah tetapi jujur. Oke, mudah untuk kita arahkan sama-sama. Baik. Nah, untuk kerangka pikir tadi. Kerangka pikir bukan prosedur. Kerangka pikir bukan langkah-langkah. Tapi kerangka pikir adalah hubungan lebih dari 1 variabel, ingat? Karena bahasanya seperti itu, bukan bahasanya Arnidah itu ya. Bukan. Kerangka pikir adalah gambaran hubungan antar variabel, begitu menurut Creswell. Gambaran antar variabel, kalau ada kata antar variabel berarti lebih dari 1 dong variabel. Kalau lebih dari 1 variabel itu ciri milik kuantitatif. Karena milik kualitatif adalah 1 variabel. Kualitatif itu cirinya 1 variabel. Kuantitatif itu cirinya lebih dari 1 variabel. Sedangkan kerangka pikir definisinya adalah hubungan antar variabel. Nah, itu yang kita pegang. Jadi nanti sebenarnya tugas selanjutnya, nanti saya kasih 1 contoh kerangka pikir yang sederhana saja. Gambaran kerangka pikir artinya hubungan antar variabel, yang ditulis di situ ya variabelnya. Seperti tadi contoh draft latar belakang. Ada variabel website-nya, ya kan? Website sebagai media pembelajaran dan variabel hasil belajar. Berarti kan lebih dari 1. Jadi kalau mau lihat variabel, lihat di judul. Itu bisa kita lihat variabel dari judul. Tapi jangan ambil kata pengantarnya seperti kata pengaruh, pengembangan, ya kan? Korelasi, itu bukan bahasa variabel. Itu bahasa tekniknya, bahasa metodologinya.
Jadi yang diambil media pembelajaran, hasil belajar. Kenapa? Karena media pembelajaranlah yang akan kita teliti apakah dengan menerapkan media ini hasil belajar meningkat, menurun, atau stuck, tidak ada pengaruh yang signifikan. Jadi itu yang harus ada di gambaran kerangka pikir. Ada pertanyaan, apakah kerangka pikir harus dalam bentuk gambar? Jawabannya tidak harus. Kerangka pikir itu boleh dalam bentuk uraian. Nah, tapi kenapa kita selalu push dalam bentuk gambar? Bapak, Ibu, teman-teman, gambar, flowchart, tabel, matriks, itu gunanya adalah menyederhanakan kata-kata, menyederhanakan kalimat. Artinya apa? Kalau Bapak Ibu tulis dalam bentuk uraian, kebiasaan kita adalah mengulang membaca untuk memahami isinya. Tapi kalau sudah dalam bentuk tabel, sudah bentuk flowchart, sudah dalam bentuk gambar, satu kali lihat kita sudah tahu, oh maksud panah ini begini. Oh berarti mulai dari sini dulu. Oh di tabel ini ada judul kolom, itu jelas apa isi setiap baris ini dan seterusnya. Nah, ada kebiasaan buruk lagi, tapi ini lagi-lagi populer, jadinya selalu dibenarkan. Sudah menulis isi tabel, diulang lagi tabelnya di bawah. Saya yakin nih, coba lihat-lihat lagi nih skripsinya kemarin. Coba buka-buka skripsinya kemarin. Sudah bikin data dalam tabel, diulang lagi isi tabelnya di bawah dengan kalimat dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa sekian persen mahasiswa atau peserta didik berada dalam kondisi kurang baik. Sekian persen, terus ngapain diulang? Kan sudah ada di tabel. Kan? Nah, tapi ini populer. Populer tapi salah. Oke, menjadi benar karena sudah sangat mudah. Yang kita tulis di bawah tabel ini tidak hanya berlaku di karya tulis ilmiah. Bukan hanya berlaku di skripsi, tesis, disertasi, tapi berlaku di semua laporan-laporan yang kita buat. Kalau kita sudah buat tabel, prinsip tabel tadi kan menyederhanakan kata-kata. Kalau sudah buat tabel, yang kita tulis di bawah adalah mengapa kondisinya seperti di atas. Mengapa 70% dalam kategori sangat baik. Mengapa hanya 25% dalam kondisi kurang baik dan seterusnya. Jadi kemengapaannya itu yang kita. Oh iya. Oke. Jadi biasa Bu ini. Kan biasa kan bikin laporan Bu, apa namanya? Ya, kan biasa ditambahkan halo-halonya itu ya mungkin. Iya, betul. Biasa juga supaya tebal-tebal di halamannya. Iya Bu. Jadi gitu. Jadi kita itu selalu berpikir ke radiknya sebuah pekerjaan, ke akarnya. Apa sih gunanya orang bikin tabel, flowchart, gambar, dan seterusnya. Oh, ternyata dengan bantuan-bantuan ini kita mudah sekali memahami. Karena kotak ada maknanya, garis ada maknanya, judul kolom ada maknanya, halus tebalnya garis saja ada maknanya, garis tegas, garis putus-putus saja ada maknanya, dan seterusnya. Nah, nanti Bapak Ibu, semua temuan penelitiannya jabarkan di bawah tabel, ya kan? Kondisi dari tabel di atas menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya kondisi bla 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 karena ini. Dalam penelitian ini, nah itu loh. Ya, jadi kita sebenarnya selalu mengcombine kuan-kual itu, selalu mengcombine. Jadi jangan kita mengatakan penelitian saya kuantitatif berarti saya tidak ada deskripsi, enggak, bukan seperti itu Mas. Dan kita memang mengenal adanya mixed method atau penelitian kolaborasi, penelitian campuran, di mana kuan-kual itu sama jumlah atau sama porsinya. Ya, tetapi mazhab di UNM itu jarang sekali ada penelitian ditulis di metodologi penelitian bahwa pendekatannya menggunakan mixed method. Ya, kita hargai mazhab yang ada.
Tetapi sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang ilmuwan, wajib kita ketahui bahwa bukan hanya kuantitatif dan kualitatif, tapi juga ada mixed method. Dan ini bukan barang baru. Sebenarnya saya termasuk penganut R&D itu mix. Tapi saya ada dipayungi di lembaga yang mengatakan R&D itu kuantitatif. Gitu loh. Kenapa? Saya tentu punya rujukan juga. Ya kan? Nah, kalau Bapak Ibu melihat di laporan R&D itu jelas sekali mana yang dikuantitatifkan, mana yang dikualitatifkan. Gitu. Tapi kita tidak boleh jalan di tempat hanya gara-gara perbedaan melihat pandangan. Sama dengan penelitian tindakan kelas, PTK di beberapa perguruan tinggi seperti di Malang itu, seperti di UIN sini dan di UPI Bandung itu beda itu. Kalau UPI itu mengatakan itu kuantitatif. Kenapa? Kembali tadi ke prinsip kuantitatif, ciri utamanya ada perlakuan. Gitu. Tapi beberapa perguruan tinggi, terakhir saya tahu Universitas Negeri Malang itu, PTK itu dikatakan kuali. Kenapa? Fokus pada pendapatnya ex mulung bahwa kualitatif ciri khasnya adalah fokus di proses. Nah, itu yang dipegang. Fokus di proses. Ya. Tugas kita tahu semua mazhab itu. Tugas kita. Ya, tahu semua mazhab itu dan mengkondisikan diri kita sedang ada di mana. Oke, jadi kita kembali ke selingkung yang ada di perguruan tinggi kita. Kemudian ingat tadi dua prinsip tadi, jujur, bermanfaat. Salah satu indikator bermanfaat adalah betul-betul apa yang kita teliti adalah sesuatu yang kekinian, sesuatu yang dibutuhkan saat ini. Ya, jadi kita buang jauh-jauh prinsip menggugurkan tugas. Oke, kita sepakat ya. Nah, oke, Bu. Dan mohon mulai sekarang tugas individunya sudah boleh dicicil-cicil, ya, membuat latar belakangnya sampai ke rumusan masalah kalau dia kuantitatif, pertanyaan penelitian kalau dia kualitatif. Kalau setahu saya sih Ibu Ketua Prodi sangat mempush semuanya R&D, ya. Kalau setahu saya sangat di-push semua R&D. Kalau makanya jangan tanya saya kalau soal itu karena saya termasuk pemegang mazhab, saya serahkan kepada penelitinya gitu loh. Tetapi ada payung di kita, yaitu prodi kita. Ya, makanya dari awal saya selalu katakan kalau mau cepat selesai jangan milih saya sebagai pembimbing. Kenapa? Biasanya telat selesai kalau sama saya. Kenapa? Karena ya saya mau saudara berproses dengan baik. Ya, benar-benar tadi prosesnya seperti itu dan seterusnya. Dan memang saya dosen PHP Alfandi ya. Ini tahu ini yang baru-baru selesai. Saya itu khasnya PHP. Susah ini lihat chat saja belum tentu langsung direspon, bukan mau PHP kalau itu, tapi memang enggak ngeh biasanya membuka chat tetapi kelihatannya di-read padahal itu tidak. Ya, Bapak Ibu mohon maaf atas segala kekurangan-kekurangan ini. Silahkan sebentar saya ini juga waktunya 1 minggu kok. Sampai Kamis depan tugas kita adalah membuat kerangka pikir. Itu saja. Ya, itu saja. Karena nanti di pertemuan depan kita fokus di bab metodologi. Kalau bab metodologi berarti kita membahas tentang subjek dan pendekatan penelitian, objek juga, kemudian teknik pengumpulan data, prosedur penelitian, analisis penelitian, dan jangan lupa walaupun tidak ada di panduan, definisi operasional untuk kuantitatif, fokus penelitian untuk kualitatif. Gitu. Ya, jadi saya ulang, sebelum hari Kamis depan, ya berarti hari Rabu malam gitu pukul 24.00 WITA, kerangka pikirnya sudah masuk. Mau diurai boleh, mau dibuat dalam bentuk flowchart boleh. Kemudian
siangnya mudah-mudahan ya Alfandi ya, saya tidak ada kegiatan yang bentrok lagi. Kita masuk di metodologi penelitian, itu tentang subjek dan pendekatan penelitian, prosedur penelitian, teknik pengumpulan data, ya, kemudian masuk tadi definisi operasional bagi kuantitatif, fokus penelitian bagi kualitatif, kemudian analisis. Oke, terima kasih. Maaf saya banyak berceramah hari ini. Karena mestinya malah kita membahas lebih dari satu tugas, tetapi saya tidak memilih banyaknya yang kita bahas, kita pilih tadi tuntasnya walaupun satu, supaya yang lain bisa menyesuaikan. Terima kasih Alfandi, terima kasih Bapak Ibu semua. Iya Bu, makasih banyak Bu. Tapi, ya, gimana Paula? iya tadi terkait tugasnya Bu. Kamu membuat kerangka pikir itu berdasar masih yang berdasarkan tugas yang kita. kemarin Bu ya? Ya. Oh iya Bu. Makasih banyak Bu. Makasih Paula. Jadi lanjutkan lagi ya. Bagi yang sudah mau melanjutkan ke bab 3 juga boleh. Yang kira-kira sudah jelas bab 3-nya boleh. Minimal kan kalau sudah terisi ada yang bisa kita koreksi bersama minggu depan. Ya, sekali lagi mohon maaf jika tidak maksimal ya pertemuan kita untuk kali ini. Sehat semua Bapak Ibu, teman-teman semua. Semangat, jangan seperti saya suka the power of kepepet, numpuk baru dikerjakan, jangan ya. Cicil-cicil itu jauh lebih sehat. Ini kebiasaan buruk saya harus terus terang ya bahwa the power of kepepet itu juga sering saya gunakan. Kalau saya sarankan janganlah ya, cicil-cicil kerjaan itu jauh lebih sehat, lebih bagus imun juga kalau tidak numpuk. Dan sekali lagi saya undur diri. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih banyak Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam.